Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kegiatan kali ini di tim GLN Garulis Jabar, hari ini kita lagi main-main. Main-main biar apa? Biar seru gitu ya. Permainannya seperti apa? Bapak perlu nyapa dulu kalian. Oke, salam literasi. Ayo, Ayo membaca. ayo Ayo membaca. membaca. Oke, nah hari ini kita akan main-main. Nanti setiap orang punya pilihan kata ya sudah disiapkan. Ya, tadi Asgia ada pensil, Hilmi ada sejarah, Belva ada piala, Ayuri Sawa ada mobil. Ya, jadi nanti setiap orang akan diberikan kesempatan untuk berbicara tanpa batas waktu, kecuali kalau terlalu lama nanti kita stop gitu ya. Kita akan mulai dari Asgia dulu. Silakan Asgia. Jadi pensil tuh kayak sudah memberikan harapan bagi hidupku karena aku jadi tahu cara menggambar, terus pokoknya merangkai gambar yang indah gitu. Dan pensil juga bikin aku bahagia secara nggak sadar. Soalnya dengan pensil aku jadi bisa menggambar dan dari menggambar itu bikin moodku naik gitu. Dan aku juga bisa buat cerita di kertas ya, dengan pensil, aku bisa buat cerita pendek, pokoknya menghasilkan sesuatu yang indah dan menyenangkan. Sudah? Ada lagi? Oke, ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Ya, buat. Oke, sekarang Bapak ke Belva. Belva Piala. Silahkan, Belva. Mic-nya dibuka dulu ya. Ya. Piala adalah benda yang diberikan pada seseorang karena pencapaian tertentu. Bentuk piala itu kecil, rupanya juga biasa aja, tapi anehnya setiap orang yang mendapatkan piala itu pasti bangga dan senang. Bangga memiliki piala karena engkau bangga memiliki piala karena piala adalah salah satu harapan dalam sebuah lomba. Oke, ada lagi? Cukup? Gitu? Oke, nggak apa-apa ya, nggak usah dipaksa. Oke, boleh kasih tepuk tangan ya buat Belva. Ya, oke. Sekarang Hilmi, silakan Mi. Hilmi katanya adalah sejarah. Silakan Mi. Sejarah adalah rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Menurut saya, sejarah memberikan kita jawaban tentang apa yang ada pada masa kini. Misalnya, mengapa Gunung Merapi memiliki belahan di gunungnya? Karena dia mengalami erupsi pada tahun 2010. Sejak itu, saya mulai mencari jawaban-jawaban melalui buku sejarah. Mungkin itu aja sih, Pak. Tadi Gitu saya. ya. Oke. Sekarang Ayuri, silahkan. Blank, Pak. Nggak tahu mobil apaan, Pak. Hah? Mobil. Blank? Ya nggak apa-apa. Ini kan ini mah seru-seruan aja. Kamu bilang apa kayak kan? Mobil. Iya, bebas kan? Gitu. Ini sengaja. Ini kan hanya main-main aja. Kamu bisa. Sebenarnya dengan kamu bilang seperti itu, kamu lagi cerita mobil. Bingung Pak, aku mobil mau bicara apa? Itu udah kan ada kata mobilnya di situ kan. Sebenarnya lagi ngomong tentang mobil juga. Tapi mobil apaan itu ya? Iya, kamu suka naik mobil nggak? Suka, Pak. Iya, makanya kan kalau kamu pernah naik mobil kan kamu bisa cerita tentang apa yang kamu rasakan di mobil ketika perjalanan, ketika apa kan kamu bisa cerita gitu. Apa ya kalau mobil? Jadi kalau mobil adalah sebuah kendaraan di mana kita mempermudahkan kita untuk ke sebuah tempat ke tempat yang lain. Nah itu aja Pak, nggak tahu, bingung. Sekarang boleh Ayuri boleh challenge Bapak, mau kata apa yang Bapak omongin? Kata apa ya? Gelas, Pak. Gelas ya. Oke, kita mulai ya. Ya. Sepulang kerja dari Taruna Bakti seperti biasanya
saya ditemani seseorang, yang diberi nama Winjit, sebuah kendaraan beroda 2 yang selalu menemaniku dengan sabar. Saat tiba di rumah, ya seperti biasanya, ya istriku, anakku kadang berburu untuk membukakan pintu, ya. Kadang juga terdengar suara dari ibu atau istriku yang selalu bilang, "Wak, bawain minum buat ayah." Ya. Aku duduk di kursi, kemudian kulihat gelas yang disimpan di atas meja yang diberikan oleh putri sematawayang kami. Sejenak kami ngobrol yang terjadi di hari itu. Aku pegang gelas itu, kemudian aku minum seolah-olah merasakan nikmatnya air yang mengalir dari mulutku hingga masuk ke dalam perutku. Segar sekali. Selesai. Ini hanya latihan saja ya. Jadi sebetulnya tidak harus menjelaskan apa itu sejarah, apa itu piala, apa itu pensil. Kita bisa bicara tentang dari kegunaannya, dari asal katanya juga kita pakai. Jadi apa saja gitu. Bapak ingin melatih kalian untuk tidak hanya sebatas kalau disuruh menjelaskan ada sebuah definisi, ya sejarah adalah bla bla, enggak juga. Sebenarnya pelajaran yang menarik buat aku adalah sejarah, karena dengan sejarah sih aku seru bisa tahu apa yang terjadi sebelumnya. Ternyata bangsa kita bangsa yang hebat loh. Bahwa kita untuk merdeka saja, kita sudah persiapkan dari Sumpah Pemuda. Dan sejarah mencatatnya. Kan gitu nih, Mi. Ini tadi piala misalnya. Ya, yang namanya piala itu memang harapan buatku. Setiap aku lomba, aku berlatih dan ingin mendapatkan piala. Rasanya bangga dapat piala itu. Dan aku pernah mengalaminya saat kelas 3 ketika aku ikut 2SN, aku dapat piala pada saat Pancasila. Itu buat Belva. Pensil. Ya senang sih kalau misalnya yang namanya menulis, ya menulis bisa dengan apa saja, pensil, bolpen gitu. Tapi serunya dengan pensil tuh kebiasaan saya adalah menggambar di kertas kosong, kemudian pensil itu aku arsirkan ke kertas, kemudian aku bentuk apa sehingga kadang-kadang aku dapat gambar yang abstrak tapi senang juga aku menyimpannya gitu. Itu kan mobil. Ya bahagia banget kalau misalnya aku kembali bisa naik mobil dari rumah ke sekolah. Kebiasaan aku dalam mobil tuh mendengarkan sebuah acara radio yang memutar lagu-lagu yang aku suka. Senang deh di mobil itu bisa ngobrol dengan papa aku, diskusi tentang apa saja yang aku suka, ya kadang bicara tentang buku. Pokoknya seru tuh di mobil. Nah, kan gitu ya. Jadi, nah Bapak ingin next time seperti itu, ya. Jadi mudah-mudahan nanti di kesempatan-kesempatan yang lainnya, ya kita coba latih lagi. Ini baru satu kata, ya. Nanti latihan yang lainnya Bapak berikan satu kalimat, ya. Semoga nanti bisa lebih baik lagi kita dari membaca, kemudian menulis, kemudian kita juga berbicara, ya. Mudah-mudahan kemampuan berbicaranya akan nambah. Sekarang kalau misalnya Belva diminta bikin satu kalimat, coba Belva boleh bikin kalimat apa saja. Bebas aja. Belva, pokoknya Bapak minta bikin satu kalimat aja, terserah. Satu kalimat. Bebas lah, apa aja sih? Satu kalimat. Belva lagi loading, lagi apa? Yang sudah siap siapa? Askia, kasih satu kalimat apa aja bebas. Hidup kita tuh selalu dipenuhi oleh kejutan. Aku pernah waktu dulu, aku tuh pengen banget bisa menggambar, bisa nulis cerpen. Ternyata sama Tuhan dikasih kelebihan. Oke. Kelebihan yang kamu dapat sekarang itu
Tidak hanya jadi semangat, ya, tapi itu bisa jadi sesuatu yang terus dilatih. Kamu jadikan pensil, jadikan keyboard, jadikan bolpen, itu penerjemah apa yang ada di isi otak kamu, apa yang ada di hati kamu tuangkan, bisa di kertas dengan bolpen atau pensil, atau mungkin disimpan dalam bentuk file di Microsoft Word. Ya, kamu bisa menulis, bisa jadi teman pada saat kita galau. Menulis bisa jadi sahabat kita ketika kita ingin menyampaikan sesuatu. Menulis adalah menumpahkan segala rasa yang ada di dalam hati dan pikiran gitu, agar tersimpan dan bisa dibaca oleh diri sendiri dan juga dibagikan kepada orang lain. Gitu. Hilmi, satu kalimatnya apa kira-kira? Jika kita ingin berjuang untuk negara kita, kita bisa berjuangin dengan cara belajar dengan giat. Oke, Bisa ya. Yang tadi Ya. terlintas di pikir saya. Oke. Belajar dengan giat, ya, itu bisa jadi salah satu pembuktian bahwa kita itu mencintai negara kita. Ya. Belajar pada saat kalian sedang jadi sebagai pelajar, ya itu adalah tugasnya. Belajar tidak hanya sebatas apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru dalam bentuk pelajaran, tapi belajar banyak hal. Belajar berteman, belajar menghargai pendapat orang lain, belajar mendengarkan, dan banyak belajar-belajar yang lain yang harus kalian juga nikmati. Ya, jadi kalau dinikmati seru juga ya ternyata ya, di eskul itu ternyata oh gini, kok beda ya dengan yang di kelas, yang kita di kelas hanya dapat 1 ditambah 1 sama dengan 2, tapi di sini kita bisa dapat yang lebih. Gitu. Oke, sekarang Belva, 1 kalimat boleh. Mic-nya dibuka, belum dibuka. Mic-nya belum dibuka. Tanpa buku, aku tiada artinya. Ketika aku membuka selembar buku, kalimat-kalimat yang ada di sana membuat aku menjadi lebih termotivasi. Wis, ya. Memotivasi dengan apapun bisa kita lakukan. Ketika kita hobi membaca, ketika kita hobi menulis, semua jadi motivasi diri buat kita. Ya, hidup ini harus menjadi kita semangat kapanpun, setiap saat. Pasti kita akan ketemu masalah, tapi tugas kita adalah menuntaskan masalah-masalah yang kita hadapi. Belva sekarang belajar kelas 7, ngadapin PAS, ngadapin pertemanan, dan sebagainya. Itu adalah masalah-masalah yang pasti Belva hadapi. Tapi ketika menghadapi masalah itu dengan motivasi, semangat, pasti masalah akan terselesaikan dengan baik. Oke, sekarang Ayuri Salwa, 1 kalimat aja. Bebas. Kayak kalimat bahagia gitu, Pak, atau gimana? Boleh, bebas aja. Nggak harus selalu begitu, nggak harus selalu seperti kalimat bahagia. 1 kalimat kan boleh apapun. Nggak jago sih, Pak, saya bikin kalimat bahagia. Bebas enggak, bukan selalu kalimat bahagia. Kamu bikin 1 kalimat aja. Kamu bisa cukup misalnya bikin kalimat, pokoknya 1 kalimat. Aja ya, Pak. Boleh. Iya, boleh, bebas. Kegagalan adalah awal kesuksesan. Kegagalan adalah awal kesuksesan. Ya, banyak orang yang menyatakan gagal awal kesuksesan, gagal. Semakin banyak gagal apa semakin banyak sukses? Ya, kalau semakin banyak gagal. Pak, kalau misalnya sengaja digagalin ya berarti gimana tuh, Pak, kalau sengaja digagalin? Oh, betul. Berarti kamu mempertahankan kalimat itu. Kegagalannya yang bukan disengaja kan gitu ya? Iya, jangan kayak disengajain segalanya baru ada suksesnya. Nah, itu Bapak senang dengar kamu bisa ngomong. Itu berapa kalimat yang kamu omongkan?
Ini yang Bapak minta sebetulnya gitu kan. Tapi di giliran kalian suruh bikin satu kalimat, ini kalimat apa? Bebas aja gitu ya. Mau apa aja gitu. Nah, biasanya ketika diberikan sesuatu tantangan gitu kan otak kita tuh langsung biasanya naon ya, aduh apa ya gitu ya, suka gitu kan Ya, kadang-kadang. tiba-tiba ngeblank gitu aja. Nah, gitu ya. Nah, yang kita ingin latih itu sebenarnya dari awal tuh sebetulnya gimana kita supaya bisa bicara, supaya nggak ngeblank gitu kan. Satu, tenang, tarik nafas dulu gitu kan. Ayuri bisa jelasin barusan gitu. Bapak kasih pernyataan sanggahan gitu. Kalau gitu lebih baik banyak gagal karena nanti dengan banyak gagal kita banyak sukses. Enggak juga dong Pak, kan gagalnya bukan disengaja. Jangan sampai gagal itu disengaja, karena gagal disengaja sama aja mengubur sebuah kesuksesan. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan silahkan. Kita ngobrol aja. Askia boleh kasih satu pertanyaan buat Bapak. Semuanya boleh siapkan satu pertanyaan ya. Silakan. Dari Askia dulu, satu pertanyaan buat Bapak. Gimana sih kalau dalam berbicara lagi ini, dalam hal Boleh, berbicara, ya. supaya kita gampang tahu gitu apa yang bakal diomongin gitu. Soalnya terkadang suka lupa-lupa. Ya. Oke, terima kasih Askia. Yang pertama adalah simak pertanyaannya. Ya kan? Ketika misalnya barusan Askia menanyakan ke Bapak, oh ini pertanyaan seputar ini, Bapak akan menjawab ya dengan berarti langkah pertama adalah menyimak pertanyaannya, gitu kan? Ketika pertanyaannya terekam dengan baik, kemudian kita berpikir, oh iya ini yang dituju ini gitu. Nah, sehingga yang ditujunya adalah hal yang tadi disampaikan oleh Askia. Gimana caranya ya supaya kita berbicara gitu kan? Nah, jadi tangkap dulu pertanyaannya, kemudian baru kita jawab. Oh ini tujuannya ini, oh ini tujuannya ini. Tapi memang butuh latihan. Makanya Bapak sekarang diberikan kesempatan untuk kalian bertanya. Next time Bapak yang akan kasih pertanyaan ke kalian. Oke, sekarang Belva, satu pertanyaan buat Mr. Bobs. Bebas, apa aja sih? Boleh apa aja sih, bebas. Ya, boleh nanya apa. Yang udah siap siapa? Boleh langsung buka mic-nya. Satu pertanyaan bebas aja, nggak apa-apa. Mau tentang pribadi, mau tentang apapun, boleh. Kalau Askia tadi pertanyaan masih tentang bagaimana sih berbicara. Ya berbicara ya simak, kalau kita ditanya ya berarti simak pertanyaannya dengan jelas, gitu. Terus jawab sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Gitu. Belva ada pertanyaan buat Bapak? Ada? Hilmi aja dulu. Ada? Mi mau nanya apa, Mi? Mungkin bagaimana cara untuk mengatasi kemalasan, Pak? Oh, rasa malas itu memang luar biasanya, ya. Jadi kalau sedang malas itu kan harus dilawan oleh diri sendiri sih sebetulnya. Ya. Jadi kalau malas ingat ke target. Oh iya, ini targetnya ini. Gitu. Ya harus bangkit untuk segera lawan ya MALAS malasnya diganti dengan kata yang lain, kata pengganti yang bisa mengalahkan rasa malas. Lawan aja gitu kan. Ini teorinya begitu ya. Lawan ya bangkit. Gitu. Kalau kita Muslim istighfar, oh ya aku harus ngerjain ini, aku semangat. Kamu bisa afirmasi, ada afirmasi itu ya. Misalnya ngerasa badan kurang sehat, tapi tiba-tiba langsung kita narik nafas. Sehat gitu ya. Misalnya nanti coba aja rasakan. Sehat. Kalimat yang kita luncurkan dari mulut itu terdengar ke telinga gitu. Sehingga oh ya, aku bisa nih, aku bisa. Oh gitu kan. Mau nyebrang kan nih, oh, nyebrang selamat. Gitu kan. Atau kalian lagi naik mobil gitu kan. Wah, hijau gitu. Bikin gitu. Aku bisa. Ayo bangkit, ayo come on. Ya, di dalam hati bisa gitu kayak kamu kayak dua orang yang
ada di dalam diri kamu gitu kan, si malas dan si semangat gitu. Kata semangat tuh, si semangat bilang, "Hei kamu si malas, nyahlah dari sini. Aku ingin," wah kan gitu. Pasti perang batin kan? Paling perang batin. Kecuali kalau memang lagi apa ya? Lagi bad mood, ya cari yang bisa bikin kamu bahagia dulu apa. Ya, misalnya lagi kesel atau apa ya. Lagi kesel apa kira-kira, ya udah di kamar dulu kamu ngapain misalnya yang bikin kamu bisa enjoy style musik, misalnya kalau misalnya kamu senang musik, atau kamu ini bapak kalau lagi ini biasanya mainin mobil yang ada di ini diberesin, dilihat, atau ambil kamera gitu kan, foto. Nah, gitu kan misalnya. Jadi atau lihat akuarium, dilihatin ikannya, diajak ngobrol. Ya, gitu. Jadi banyak hal ya. Oke, Ayuri, satu pertanyaan buat Bapak, boleh? Apa aja kan Pak? Bebas apa aja. Jadi kan Pak, menurut Bapak hal yang paling susah sebagai guru apa Pak? Iya. Kalau buat Bapak yang paling susah itu adalah bagaimana sih anak-anak tuh senang dengan apa yang kita berikan gitu. Jadi kita pengen belajar itu ya enjoy, asik gitu kan. Ya meskipun tidak, hidup itu bukan 100% untuk membuat orang lain senang dengan keadaan kita. Sebenarnya gitu. Jadi pastilah ada yang nggak suka gitu. Tapi yang paling berat buat Bapak tuh bagaimana sih kayaknya kalau misalnya murid itu bisa belajar dengan antusias, semangat kayak gitu. Kayak tadi Hilmi bilang, aduh malas ya, udah malas tuh ya susah gitu. Kalau malas ya lawan gitu. Kalau udah malas duduk aja, yang harusnya kita mengerjakan apa masih santai gitu ya. Nah, kalau bisa ya dibangkitkan rasa ayo dong gitu ya. Jadi kayak pertanyaan Ayuri barusan, yang buat berat Bapak yaitu melibatkan, ingin menggali potensi yang ada di siswa itu untuk wah ini bangkit semangat tuh gimana gitu ya. Jadi kalau semangat kemudian senang, aktif dan sebagainya, kayaknya senang gitu. Itu yang Bapak apa yang kayaknya jadi tantangan gitu Ayuri ya. Siswa itu antusias belajar, kemudian tidak hanya belajar yang tadi hanya 1+1 sama dengan 2, kita belajar banyak kok ya. Mungkin ketika belajar TIK sekarang yang dipakai nanti kamu udah bisa, sekarang udah biasa nge-zoom gini. Nanti masih tetap dipakai kok ketika kalian jadi, misalnya kalian jadi pengusaha harus ngobrol sama rekanan bisnis, ya udah ngobrol di Zoom, ada yang dari Amerika, dari Inggris, dari Brazil, ya satu gini gitu kan, keren banget gitu. Aku jadi teringat waktu SMP ya, kita nge-Zoom gini, aku sekarang udah jadi CEO gitu kan, pimpinan perusahaan yang sekarang lagi ngobrolin, ada ketemu ada yang dari Amerika, dari Inggris, Brazil, Cina, ya misalnya Singapura, kan keren banget gitu. Ya, apakah nanti ditanya apa pengertian internet, kan enggak lah. Ya, gitu. Jadi itu knowledge yang ya, tapi aplikasi di kehidupan kalian apa yang kalian rasakan. Nah, itu yang Bapak ingin transfer sebetulnya. Ya, gitu. Apa sih pentingnya belajar matematik gitu? Apa sih gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu kan? Nah, itu kan aplikasi dalam kehidupan. Apa yang kita pelajari ada diaplikasikan dalam kehidupan. Oh, iya. Kenapa kita ternyata ya, kalau misalnya Bapak kaitkan pelajaran matematik tentang berbagi, di matematik berbagi itu bakal habis ya. Aku punya permen 4, aku bagikan permen ini. 1 buat Belva, 1 buat Hilmi, 1 buat Ayuri, 1 buat Askia. Aku kehabisan permen aku, hilang. Tapi tiba-tiba ketika aku di perjalanan ada orang yang nggak aku kenal, tiba-tiba ngajak makan. Aku hitung, apa yang aku berikan kepada kalian 4 permen itu yang misalnya harganya 5.000,
itu paling 20.000. Tapi aku diajak makan ke sebuah restoran besar dan kita bisa makan apa aja. Dan ternyata ketika dihitung itu nilainya bisa lebih dari 100.000. Padahal aku berbagi, kok berbagi nambah gitu. Itu matematik gitu. Matematik dalam kehidupan kan seru. Ya, kayak gitu. Jadi itu yang Bapak harapkan gitu, bahwa kalian tidak hanya belajar, tapi banyak belajar akademisnya, tapi belajar hal-hal yang lain. Terakhir, Belva, satu pertanyaan. Apa? Tantangan GLM buat bulan depan? Oke, tantangannya ya tetap masih ya. Buku yang kedua, tidak hanya buku yang kedua, kalau kalian bisa sebulan baca beberapa buku ya sama. Ya, jadi tetap masih baca buku, review, gitu kan, itu masih apa yang harus kalian lakukan. Oke, ini waktu nggak terasa sudah 3 hampir setengah 4 ya. Terima kasih sudah ngobrol di sini di tim GLN Garulis Jabar SMP Terna Bakti. Hari ini 18 November. Terima kasih sudah bisa bergabung di sini untuk memberikan semangat pada diri kita, berbagi semangat juga kepada teman gitu ya, bahwa sesungguhnya berbagi semangat itu seru ya. Jadi lawan rasa malas, ganti kata malas dengan aduh saya lagi nggak semangat nih Pak. Misalnya kan gitu ya, Mi. Jadi bisa diganti katanya. Aduh, saya masih lagi mencari pertanyaannya apa Pak. Dia tidak bilang bingung gitu. Sebentar Pak, saya lagi berpikir Pak. Wah gitu kan. Jadi ternyata kata yang kita pilih itu akan membuat diri kita lebih semangat dibanding misalnya, iya Pak, hari ini aku lagi malas Pak, gitu kan. Beda rasakan bedanya ketika kita, iya Pak, saya lagi semangat saya lagi kendor nih, kenapa ya Pak ya, kan gitu. Itu beda ya dibanding tiba-tiba kita bilang aku lagi malas Pak gitu. Jadi ternyata penggunaan kata dan kalimat itu akan berpengaruh kepada kita. Pesan Bapak adalah, ya, pesan Mr. Bam adalah gunakan kalimat, gunakan kata yang membuat kita bisa bersemangat, ya, bahwa semangat bisa jadi kekuatan yang luar biasa untuk kita. Ya, apalagi dengan doa. Doa itu kan rangkaian kata-kata dan terbentuklah satu kalimat. Ketika kita berdoa, semoga menjadi doa yang dikabulkan oleh Tuhan, gitu kan. Makanya menjaga lisan itu ya harus. Jangan sampai lisan kita menyakitkan orang lain. Hei gendut, bercanda sih, tapi bagi orang yang aduh kok bilang aku gendut, padahal iya gitu. Emang gendut gitu ya. Oke, itu saja. Terima kasih sudah ini Bapak undur pamit. Ya, pesan Bapak tetap semangat dalam keadaan apapun. Terima kasih sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Ayo Ayo membaca. membaca. Ayo membaca.